Untuk mengetahui informasi terkini dari 3 WNI yang meninggal dunia dalam insiden kapal terbalik di kota pesisir selatan Tongyong, Korea Selatan, dan bagaimana proses pencarian korban tenggelam lainnya, kita akan langsung menanyakannya kepada Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul, Bapak Tengku Zulkaryadi. Ya, selamat siang Pak Tengku. Bagaimana update korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal tenggelam di perairan Korea Selatan? Apakah saat ini sudah diketahui identitas dari korban WNI tersebut? Baik, selamat siang waktu Korea, Mbak Puja dan pemirsa BTV. Sampai siang ini update terakhir yang kami terima dari tim yang berada di lapangan, proses pencarian masih dilakukan. 5 orang korban lainnya masih belum ditemukan. Dari 4 korban yang meninggal tersebut, 3 diantaranya betul tadi sudah disampaikan, 3 orang adalah WNI. Tim kami di lapangan dari KBRI Seoul sudah berhasil datang ke lokasi tempat penyimpanan jenazah, yaitu di 2 rumah sakit di Tongyong, dan pihak Korean Coast Guard sudah menyampaikan bahwa mereka sudah bisa mengidentifikasi 3 orang WNI tersebut berdasarkan hasil penelitian dari sidik jarinya ya. Jadi jenazah ditemukan utuh, jadi belum rusak, sehingga sidik jarinya masih bisa dicek dengan data imigrasi, dan 3 orang diantaranya betul adalah warga negara Indonesia. Baik Pak Tengku, untuk 3 warga negara Indonesia yang sudah teridentifikasi ini, apakah dari status visa WNI ini, korban ini merupakan orang yang bekerja di Korsel secara ilegal atau bagaimana status kependudukannya di Korea Selatan? Iya, 3 orang ini termasuk juga 4 orang lainnya ya. Totalnya 7 orang abk WNI, mereka bekerja secara resmi di Korea Selatan, Mbak. Jadi mereka datang sebagai ABK, anak buah kapal, untuk kapal-kapal besar berbobot 20 ton ke atas. Jadi mereka masuk ke Korea dengan visa, namanya visa S10. Jadi visa yang khusus diberikan bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal Korea berbobot 20 ton ke atas. Baik, 3 WNI yang teridentifikasi meninggal dunia ini merupakan ABK yang kerja secara legal. Apakah dari pihak Duta Besar RI di Korsel sudah mengabari pihak keluarga korban? Sudah, Mbak. Jadi secara reguler, sejak kami menerima informasi dari pihak otoritas Korea, kami memberikan laporan secara reguler ke pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri, Direktorat Pelindungan WNI. Melalui kerjasama tersebut sudah diidentifikasi keluarga korban, lokasinya berada di mana saja, dan juga koordinasi dilakukan melalui agen-agen pengirim. Jadi 7 orang ABK ini dikirim oleh agen di Indonesia, lalu kemudian ditempatkan oleh agen di Korea di kapal yang namanya sekarang 2H Sinpo ini. Kami dari KBRI sendiri juga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, tentunya untuk pertama menyampaikan bela sungkawa, lalu kemudian kami juga sudah mulai meminta beberapa dokumen yang diperlukan kemungkinan nanti pada saat proses pemulangan jenazah. Dan sedangkan bagi korban yang belum ditemukan, kami juga sudah mulai berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ya. Mungkin diperlukan data DNA dari pihak keluarga jika nanti ditemukan dalam kondisi korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Biasanya memerlukan data DNA sehingga bisa dicek dan diverifikasi identitas korban yang bersangkutan. Nah, ini prosesnya sudah berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga dapat menerima data DNA tersebut dari pihak keluarga, sehingga nanti jika korban ditemukan yang masih belum ditemukan itu ditemukan oleh pihak otoritas Korea, bisa kita langsung identifikasi bahwa mereka betul adalah warga negara Indonesia. Baik, berarti untuk 3 orang WNI ini sudah teridentifikasi dan keluarga sudah diberitahu. Dan kemudian tadi kalau dari 9 ABK ini 4 orang sudah meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Hingga saat ini bagaimana proses pencariannya, Pak Tengku? Betul, Mbak. Jadi proses pencarian masih dilakukan secara protapnya ya, SOP-nya untuk pencarian
search and rescue atau SAR secara intensif itu akan dilakukan selama 3 kali 24 jam. Jadi sejak hari Sabtu, Minggu, dan Senin hari ini harusnya ada batas akhir pencarian secara masif atau intensif ya, dengan melibatkan lebih banyak kapal dan lain-lain. Tetapi informasi yang kami terima dari tim KBRI yang berada di lapangan, hasil koordinasi dengan ya Korean Coast Guard, Korean Navy, dan juga dengan beberapa pemerintah daerah yang berada di sana, disampaikan bahwa kemungkinan besar proses pencarian masih akan dilakukan sampai beberapa hari ke depan. Hanya belum diputuskan sampai berapa lama. Nah, alasannya karena masih ada 5 orang korban lagi yang masih dicari, dan salah satunya adalah warga negara Korea dan sisanya adalah warga negara Indonesia. Jadi kita masih menunggu informasi kapan proses SAR ini selesai dilakukan. Namun secara prinsipnya dari pihak Korean Coast Guard menyampaikan jikapun proses SAR dihentikan, di dalam proses sehari-hari tetap ada patroli rutin dari Korean Coast Guard, dan biasanya jika ada ditemukan benda-benda tertentu atau kaitannya dengan korban, maka itu juga bisa langsung dilakukan proses rescue dan juga nanti proses identifikasi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua berdoa, Mbak, ya bisa ditemukan dalam waktu cepat. Baik, proses pencarian masih dilakukan dan tentu kita berharap agar para korban 5 orang lainnya segera ditemukan. Terima kasih atas informasinya, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul, Bapak Tengku Zulkaryadi. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.